saya mau mohon pamit sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan keluarga besar Jemaat Eklesia, karena hari Senin saya sudah mau pulang kembali ke tempat pelayanan, ya, karena apalagi ada jemaat-jemaat baru. Jadi di malam kebaktian rumah tangga mereka nanya sama ibu, "Om, pulang kapan?" Tentu ada maksud mereka nanya itu kan. Jadi sebenarnya hari Minggu depan ada pelayanan, tetapi karena itu kita utamakan dulu jemaat daripada, ya, walaupun itu pelayanan, tapi karena jemaat sudah bertanya-tanya kapan pulang, ya. Jadi malam hari ini saya mau pamit. Mungkin hari Minggu kita nggak ketemu lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah menyambut saya dengan luar biasa, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada. Jadi mungkin saya akan datang berikutnya, merasa tempat ini saya lihat tidak akan cukup lagi. Jadi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan semakin maju dan luar biasa. Jadi taburan-taburan firman Tuhan, dan saya percaya kita semua akan mau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya melayani mulai dari hari Minggu sampai malam hari ini. Mari saudara-saudara, tidak berlambat waktu, kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55. Ada di sana, carilah Tuhan selama, ayat berapa itu? Ayat 6. Oke, Yesaya 55 ayat 6. Satu jemaat akan baca ayat 6. Ya, siapa yang sudah dapat? Yesaya 55 ayat 6. Iya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama Ia dekat. Saudara kekasih, Tuhan tidak pernah membuat membuat suatu apa yang dikatakan batasan-batasan, ya. Tuhan tidak pernah membuat suatu, saya nggak bebas. Iya, ya memang begini. Oke, iya. Puji Tuhan. Saudara kekasih, dikatakan dalam ayat ini selama, iya kan? Jadi saya katakan Tuhan tidak pernah membuat suatu batasan untuk siapa saja mencari Dia. Amin. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan selama Ia berkenan ditemui. Kapan dan waktu bagaimana saja Tuhan tetap siap standby. Siapa yang mau temui Dia, silakan. Tetapi terkadang kita sebagai manusia membuat batasan-batasan itu. Ayo Ma, kan malam ini malam doa. Aduh, capek saya Pak. Papalah dulu yang kesana. Nah, sebaliknya, Pak, ayo kan malam ini malam doa, malam Jumat malam doa. Aduh mah,
aku tadi mah tahu gak kerjaan saya. Aduh, luar biasa, makanya saya capek. Nah, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, manusia. Tetapi saudara kekasih, kita harus menyadari bahwa kita ada sampai saat ini menghirup udara oksigen yang cuma-cuma Tuhan kasih. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa beraktivitas, kita masih produktif. Ini semua karena Tuhan. Kita masih bisa jadi opa, kita masih bisa jadi opung. Amin. Masih bisa jadi bapak, masih bisa jadi ibu. Ini semua karena Tuhan. Menikmati segala sesuatu yang baik, itu pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan, kita melihatnya dari apa? Sudut pandang kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, di hari-hari terakhir ini, marilah kita semuanya, kita harus cari Tuhan. Kenapa kita harus cari Tuhan? Tidak ada lain. Tidak ada yang lain yang sanggup memberikan kita keselamatan selain Dia. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, malam terakhir, walaupun Om Jaya agak keras, hari Senin Om Jaya sudah mau pulang. Gak apa-apa, jemaat mau marah. Gak apa-apa. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau berbicara seperti Om Jaya, semua karena ada maksud Tuhan. Amin. 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 Karena begini, dengan saya saudara-saudara, jemaat-jemaat yang dilayani itu bertumbuh rohaninya. Amin. Karena Om Jaya mau saudara-saudara, seperti ada dua golongan gereja ya, seperti Maria dan Marta, ya kan? Marta yang selalu ambil bagian di kaki Tuhan. Sementara Marta selalu sibuk dengan pekerjaan apa? Nah, kita di golongan mana saudara-saudara? Di golongan Maria. Ya. Yesus katakan Maria mengambil tempat yang tepat. Iya kan? Seperti malam ini. Sudah kita tinggalkan semua kesibukan. Cukuplah satu hari ini kita bekerja, jangan lagi kita mengkorupsi waktu Tuhan. Cari Tuhan, karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Iya kan? Kita harus cari Tuhan, jangan pikirkan kita capek atau bagaimana. Aduh, kayaknya ini, kecuali kalau memang kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa, sudah terkapar di tempat tidur, ya tinggal berdoa di tempat tidur, tinggal memuji Tuhan di tempat tidur. Kalau kita masih bisa berjalan, datanglah. Amin. Seperti saya katakan pada hari Minggu, kita ada di tempat ini karena kita meresponi panggilan Tuhan yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan dan ketenangan. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, saya katakan cuma satu pribadi yang memberikan kita keselamatan, tidak ada lain selain Tuhan. Jadi wajarlah kita kalau kita semua ingin mencari Tuhan seperti kesaksian seorang ibu tadi. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan yang ada, mari kita semua, karena Tuhan masih berikan kita waktu, dan Tuhan masih selama Ia berkenan ditemui, kita harus
Datang terus, cari Dia, berseru kepada Dia. Dia punya telinga ini tidak pernah tertutup, dan posisi Tuhan itu tidak pernah terlelap. Haleluya. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang ada, kita katakan, Tuhan, aku banyak pergumulan. Wajarlah kalau kita serukan kepada Dia, sampaikan kepada Dia yang sanggup menolong saudara-saudara. Serukan kepada Dia. Inilah bebanku Tuhan. Dan kita harus yakin, setiap seruan kita pasti ada jawaban. Iya kan? Pasti ada jawaban. Iya. Karena apa? Kita mencari Dia. Kenapa? Kita berseru kepada Dia. Di luar Tuhan, saudara-saudara, kata Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 bagian akhir, coba. Iya. Yohanes pasal 15 ayat 5 ya. Oh, maaf, saya bawa kacamata ternyata. Aduh, faktor usia sudah jadi opa ya. Jadi saya pikir saya nggak bawa kacamata, makanya saya nak buka Alkitab. Maaf saya. Coba kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 bagian akhir. Coba ada di situ, saudara-saudara, dikatakan, di luar aku kamu tidak. Coba. Saya dapat. Iya benar. Iya. Yohanes pasal 15, iya. Saya bawa kacamata lupa. Iya, oke. Ya. Oh ya betul. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Ada ayat itu ya. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hanya di dalam satu pribadi yang akan melakukan sesuatu. Cuman ada di dalam Tuhan kita akan menikmati sesuatu. Cuma di dalam Tuhan kita akan menikmati yang namanya jawaban. Saudara-saudara. Enggak, kita datang kepada manusia terus kita mendapatkan jawaban. Enggak, kita datang kepada siapa selain Tuhan yang memberikan jawaban. Dalam Amos, saudara-saudara berkata, Amos 5 pasal yang ke-6. Oke, ya. Amos 5 pasal yang ke-6. Amos pasal 5. Ya ampun. Sorry. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 maksud saya. Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Ya, Pak Pendeta Ishak baca itu. Saya tidak lama-lama. Iya, kita mengejar waktu. Ini pakai kacamata Pak Ishak. Oke. Amos 5 pasal 5 ayat yang ke-6. Bisa apa bisa? Oke, ya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan. Bagian pertama saja, Bu. Di bagian pertama ayat yang ke-6. Ya, makasih banyak, Bu, sudah membacanya. Ya, dikatakan saudara-saudara, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dan ayat sebelumnya dikatakan jangan pergi kemana. Ayat sebelumnya. Nah, jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal.
Jangan pergi ke Berseba. Karena mereka itu adalah apa? Orang-orang pembuat kejahatan yang banyak menipu. Orang datang curhat, sebenarnya sepertinya mereka mau jawab, tetapi mereka bawa kepada suatu kebinasaan. Tetapi di sini Amos bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Saudara kekasih, kita sudah melewati masa-masa pandemi yang sangat menakutkan kita, ya kan? Kita semua takut ya. Harus seolah-olah ya 2 tahun kita harus ikuti protokol, pakai masker, iya kan? Kenapa? Merasa terancam, iya kan? Merasa terancam. Tapi puji Tuhan, kita dapat melewati semuanya ini. Siapa yang membela kita? Tuhan. Siapa yang menghidupkan kita? Tuhan. Kasihan di luar sana, banyak orang yang mengalami krisis stres. Iya. Apa? Karena kehilangan pekerjaan. Ya, kita di sini ada yang kehilangan pekerjaan ya. Iya. Ya, walaupun ada, dengar kesaksian seorang ibu tadi, dia tidak punya pekerjaan, anaknya juga berhenti bekerja. Kenapa bisa terpelihara? Ibu kepala bilang, burung di udara dia pelihara, bunga di padang yang tidak memintal Tuhan pelihara. Apalagi kita ini manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Dia. Nggak mungkin Tuhan nggak pelihara. Amin. Jadi kita semua umat Tuhan yang ada, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya, Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan. Jangan kita selalu berusaha untuk mengandalkan kekuatan kita. Kenapa mengandalkan Tuhan? Saya juga kok bisa jalani hidup ini. Saya bisa mau sampai kepada garis finish dengan kekuatan saya. Tidak akan bisa. Contohnya, murid-murid Yesus. Jika mereka biarkan Yesus tidur di buritan, dia akan mengalami gelombang badai. Ya. Dalam keadaan bahaya, mereka berusaha mendayung perahu mereka dengan sekuat tenaga. Sementara badai gelombang, wow, sampai mereka. Enggak kan? Mereka selalu, Guru, bangun, tolong, kita binasa. Kalau mereka nggak berseru, ada pertolongan? Nggak ada, karena dibiarkan Yesus tidur. Jadi mari kita jangan biarkan Yesus tidur, amin. Bangunkan terus Yesus selama Ia berkenan ditemui. Bangunkan terus, bangunkan Yesus. Dari mana Tuhan Yesus itu bangun? Dari tindakan saya dan saudara, sehingga terus menerus Tuhan bangun. Mendengar suara kita, oh anakku yang kekasih, kukasih, kepadamu aku berkenan. Siapa? Kita semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang selalu menyerukan suara kita kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Tuhan katakan, engkaulah yang kukasihi, kepadamu aku berkenan ditemui. Karena kita sebagai umat Tuhan yang ada, kita tetap mencari Tuhan di hari-hari terakhir ini. Sampai kapan waktunya Tuhan percayakan kita masih ada. Dengan kekuatan yang ada pada kita, mari tetap mencari Tuhan. Dengan berat apapun masalah kita, saudara-saudara, kita tetap datang mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan pasti di situ Tuhan selalu mendengar dan Dia akan mendatangkan jawaban tepat pada
kemungkinan ada di antara kita di sini, saudara-saudara, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun pergumulanku, sampai sekarang aku belum ada jawaban dari Tuhan. Ya mungkin ya, karena ada maksud Tuhan melihat keseriusan hati kita, semangat kita di dalam Tuhan sampai di mana. Tuhan melihat hati kita ini yang benar-benar serius. Baru di situ ada jawaban Tuhan. Jadi mari kita semua umat Tuhan yang ada, maju terus, pantang mundur. Memang berat masalah itu Tuhan selalu izinkan untuk datang, tetapi membuat kita apa? Semakin naik level. Amin. Ya, naik, bukan turun, ya kan? Amin. Harus Tuhan membuat seperti anak sekolah di bidang sekuler. Guru-guru kan juga mengetahui kalau anak kelas 1 harus materi kelas 1. Anak-anak kelas 6 materi ujiannya kelas 6. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan kasih ujian kepada kita sesuai dengan apa? Batas kemampuan kita, bukan melebihi kemampuan kita. Tuhan adil. Manusia juga agak adil sih, apalagi Tuhan. Tuhan tahu batas kemampuan kita sampai di mana. Tuhan mau kasih ujian kita. Dia melihat terus langkah kita. Mampu ternyata. Naik level. Kasih lagi ujian. Mampu ternyata. Tambah lagi. Jadi kita nggak enak-enak mengiring Tuhan. Kalau kita enak-enak mengiring Tuhan seperti Raja Daud, ya kan? Raja Daud setelah sudah tidak ada peperangan, ya, setelah tidak ada peperangan lagi, waduh, sudah senang dia, bebas ya. Dia main-main di soto istana, di istana. Istri Uria kan lagi mandi. Siapa dia namanya? Siapa namanya? Waduh, Batseba. Karena nggak ada lagi peperangan, kesenangan terjadi. Akhirnya itu kejatuhan manusia. Kesenangan, menikmati kesenangan. Kita sebagai umat Tuhan yang ada, ketika kita sudah lulus semua dari ujian ini, ada rapor yang nilainya bagus, ada ijazah yang bagus sekali. Ijazah itu sudah ada, berkas-berkas itu sudah ada di sana. Amin. Mari kita sebagai umat Tuhan yang ada maju terus, pantang mundur. Berat masalah datang terus kepada Tuhan. Cari Tuhan terus, dan kita akan melihat semuanya kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ialah firman Tuhan yang selalu ditabur bagaikan benih yang ditaruh di tanah yang baik. Amin. Dia akan bertumbuh, dan menjadi besar pohon itu, dan dia akan mengeluarkan buah. Amin. Dan buah-buah itu mungkin bulan depan sudah mulai kelihatan buah-buah itu memenuhi tempat ini. Amin. Dari mana buah-buah yang keluar? Dari kita semua yang ada. Tahun depan sudah ada tempat yang lain yang lebih luas. Tidak mungkin lagi di tempat ini. Saya yakin dan imani. Cara Tuhan bekerja dengan dahsyat. Lewat siapa? Lewat kita semua. Amin. Oleh sebab itu mari kita saling rangkul. Jangan saling melihat kesalahan si A si B. Kita harus pandang saja. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Pandang terus kepadanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain,
pandang saja Yesus. Mari, saudara. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, hadirat-Mu Tuhan, kurasakan. Cek.